Pernah nggak sih Anda dengar kalau keilahian Yesus itu katanya diputuskan lewat voting? Ini kan klaim yang heboh banget ya, dan super kontroversial. Nah, dalam ulasan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng apa sih faktanya. Jadi, ini nih pertanyaan utamanya. Apa beneran keilahian Yesus itu diputuskan sama sekelompok uskup gitu aja lewat voting? Kedengarannya kayak plot film ya. Ide ini tuh populer banget loh, dari buku-buku bestseller sampai diskusi panas di internet. Tapi, apa benar sejarahnya begitu? Oke. Sebelum kita loncat ke bukti-bukti yang menentang, kita harus fair dulu nih. Kita perlu paham dari mana sih asal-usul ide ini. Jadi, ayo kita lihat dulu argumen-argumen yang bilang kalau keilahian Yesus itu memang baru muncul belakangan. Yang pertama, ini argumen dari sisi sejarahnya. Jadi menurut pandangan ini, kepercayaan bahwa Yesus itu Tuhan, itu nggak langsung ada. Katanya sih ini sebuah evolusi. Awalnya Yesus dilihat sebagai nabi biasa, seorang Mesias. Terus pelan-pelan idenya berkembang kena pengaruh filsafat Yunani dan puncaknya disahkan secara politik di Konsili Nisea. Nah, kutipan dari seorang akademisi terkenal ini, wah ini ngerangkum semuanya dengan baik banget. Intinya gini, ide Yesus itu Tuhan itu bukan berasal dari mulut Yesus sendiri, sama sekali bukan. Tapi itu adalah hasil pemikiran, hasil renungan teologis dari para pengikutnya, puluhan bahkan ratusan tahun kemudian. Dan ini poin yang krusial banget buat argumen mereka. Lanjut, ada argumen dari sisi teksnya. Logikanya kira-kira begini. Alkitab yang kita kenal sekarang, itu bukan satu-satunya kitab suci Kristen kuno loh. Sebenarnya ada banyak banget tulisan lain. Tapi yang dipilih dan dipertahankan cuma yang sejalan sama agenda penguasa gereja saat itu. Apa agendanya? Ya salah satunya keilahian Yesus. Tulisan-tulisan lain yang beda pendapat, wah langsung dibuang, dicap sesat. Dan jangan salah, kita nggak bisa ngeremehin kekuatan fiksi populer. Contoh paling gampangnya ya The Da Vinci Code. Walaupun ini jelas-jelas novel fiksi, bukan buku sejarah, tapi cerita tentang voting Tuhan ini nempel banget di kepala jutaan orang. Saking populernya, banyak yang akhirnya nganggap cerita fiksi ini ya sebagai fakta sejarah. Terus ada juga argumen dari sisi teologis, terutama dari agama-agama monoteistik lain kayak Yudaisme dan Islam. Buat mereka, kan konsepnya jelas. Tuhan itu cuma ada satu, tunggal, mutlak. Jadi gagasan bahwa Yesus juga Tuhan atau konsep Trinitas itu ya dianggap sebagai penyimpangan, sesuatu yang mengotori kemurnian ide satu Tuhan. Oke, argumen yang terakhir ini mungkin yang paling to the point. Para kritikus bilang, coba tunjukkan di mana Yesus pernah bilang dengan jelas dan lugas, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku." Nggak ada kan? Mereka berpendapat kalau gelar-gelar kayak anak Allah itu cuma kiasan, metafora, gelar kehormatan aja, bukan pernyataan harfiah. Nah, para pengikutnya lah yang kemudian menafsirkan ini secara berlebihan. Oke, setelah dengerin semua argumen tadi, kelihatannya kuat banget ya, cukup meyakinkan. Tapi, tunggu dulu, ada satu pertanyaan besar yang belum kejawab. Gimana dengan bukti-bukti dari zaman paling awal? Apakah lini masa sejarahnya beneran cocok sama cerita ini? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Sekarang, coba kita lupakan dulu deh Konsili Nisea tahun 325 itu. Anggap aja kita masuk mesin waktu dan mundur jauh ke belakang. Kita mau lihat, apa sih yang sebenarnya dipercaya oleh orang-orang Kristen jauh sebelum konsili itu ada sama sekali. Coba perhatikan lini masa ini. Konsili Nicea itu kan tahun 325 Masehi. Tapi lihat tanggal-tanggal ini. Surat-surat Paulus itu ditulis sekitar tahun 50-an. Injil Yohanes tahun 90-an. Coba hitung deh, itu kan ratusan tahun sebelum Nicea. Jaraknya jauh banget. Nah, pertanyaannya jadi, apa dong isi tulisan-tulisan super awal ini? Kita mulai dari Injil Yohanes ya. Ini ditulis sekitar tahun 90 Masehi. Dengerin deh kalimat pembukanya, ini berani banget. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Jelas banget kan? Nggak ada abu-abunya sama sekali. Dan yang paling penting, ingat, ini ditulis lebih dari 2 abad sebelum para uskup berkumpul di Nisea. Atau kita mundur lagi lebih jauh. Surat Paulus untuk jemaat di Kolose. Ini ditulis lebih awal lagi, sekitar tahun 62 Masehi. Itu artinya hampir 260 tahun sebelum Nicea. Di situ Paulus nulis kalau seluruh kepenuhan kealahan itu ada di dalam diri Kristus. Coba pikirin deh artinya. Ini bukan cuma bilang Yesus itu orang suci atau nabi hebat. Ini bilang kalau esensi Tuhan itu sendiri seutuhnya ada dalam wujud manusia. Nah, ayat yang ini benar-benar radikal buat zamannya. Bayangin ya, Paulus itu kan seorang Yahudi taat. Dia mengambil doa paling suci dalam Yudaisme, yaitu Shema, yang intinya Tuhan itu Esa. Terus apa yang dia lakukan? Dia memasukkan nama Yesus Kristus ke dalam rumusan itu.
Gila kan? Ini langkah teologis yang luar biasa berani. Dia seolah-olah bilang, ya, Tuhan itu Esa, dan Yesus adalah bagian dari keesaan itu. Nggak berhenti di situ, kitab Ibrani melangkah lebih jauh lagi. Di sini, Yesus digambarkan bukan cuma sebagai pesuruh atau utusan Tuhan, tapi sebagai gambar wujud Allah. Apa artinya? Artinya dia itu kayak cetakan yang sama persis, representasi sempurna dari sifat dan karakter Tuhan. Ini jelas menempatkan dia di level yang beda banget sama nabi atau bahkan malaikat sekalipun. Jadi kalau kita lihat semua bukti-bukti ini, Yohanes, Paulus, Ibrani, semuanya ada ratusan tahun sebelum konsili Nisea. Nah, dari sini peran konsili itu jadi kelihatan beda banget kan? Tujuannya ternyata bukan untuk menciptakan sesuatu yang baru, bukan untuk memilih Tuhan, tapi untuk mengklarifikasi, untuk menegaskan kembali sesuatu yang emang udah dipercaya sejak lama. Terus kenapa dong konsili Nisea sampai perlu diadakan? Nah, ini kuncinya. Konsili ini diadakan bukan untuk menjawab pertanyaan apakah Yesus itu Tuhan, bukan itu. Pertanyaannya jauh lebih spesifik. Kalau dia Tuhan, seperti apa sifat ketuhanannya? Jadi, konsili ini sebenarnya adalah respons. Respons terhadap ajaran seorang imam bernama Arius yang bikin heboh karena dia bilang Yesus itu cuma makhluk ciptaan, bukan Tuhan yang kekal. Nah, untuk melawan ajaran Arius ini, para uskup butuh kata yang super presisi. Dan mereka memilih satu kata dari bahasa Yunani, homoousios, artinya kurang lebih dari bahan yang sama atau satu esensi. Ini cara mereka bilang, dengan tegas, bahwa Yesus itu punya kodrat ilahi yang sama persis dengan Sang Bapa. Dia bukan ciptaan, bukan makhluk yang levelnya di bawah. Jadi ini soal klarifikasi, bukan menciptakan ide baru. Jadi kalau kita bandingkan, disinilah letak perbedaan utamanya. Di satu sisi, ada klaim populer yang bilang Nisea itu menciptakan doktrin keilahian Yesus. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat konteks sejarahnya, ceritanya beda. Nisea itu justru mempertahankan dan menegaskan sebuah doktrin yang udah ada dari dulu, buat melindunginya dari serangan ajaran baru. Makanya, konsili Nisea itu pada dasarnya bisa dibilang sebagai sebuah pengakuan yang defensif. Maksudnya apa? Ya itu tadi, mereka bukan bikin hal baru, mereka cuma merumuskan secara resmi, secara hitam di atas putih, keyakinan yang udah dipegang berabad-abad. Tujuannya, ya buat jadi benteng pertahanan melawan ajaran Arius. Jadi, pada akhirnya, ini semua mengubah cara kita memandang sejarah kan. Melihat konsili Nisea bukan sebagai titik awal sebuah ide, tapi sebagai sebuah respons terhadap krisis, itu benar-benar mengubah perspektif. Ini ngajarin kita satu hal penting. Ada perbedaan besar antara kapan sebuah keyakinan itu lahir dan kapan keyakinan itu perlu dipertahankan dan dirumuskan secara resmi. Dan memahami perbedaan itu, wah, itu krusial banget.